Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad. Ya, sore ini saya akan menyampaikan mempresentasikan pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan selama rihlah. Mulai dari rihlah di pondok pesantren Al-Islah. Pelajaran yang saya dapatkan adalah manusia itu selalu melakukan rencana yang pasti dilakukan dan dipikirkan dan harus dipikirkan sebelum dilakukan, karena semua yang dilakukan itu butuh proses. Dan di Al-Islah ini banyak sekali ekstra kurikuler yang dilakukan, misalnya main sepak bola, badminton atau semacamnya. Dan Al-Islah ini pelajaran formalnya mulai dari jam 7.30 sampai sholat asar. Dan pelajaran Al-Islah itu dipisahkan pelajaran agama dengan pelajaran umum. Dan Al-Islah juga ini waktu holakonya hanya 2 kali, saat maghrib, waktunya itu maghrib sampai isya, dan holakoh subuh. Dan Al-Islah setiap hari melakukan taklim setiap waktu, selesai sholat duhur, selesai sholat asar, dan selesai sholat isya, dan selesai makan. Dan Al-Islah taklim itu mempelajari atau mengkaji ilmu-ilmu yang ada dalam kitab, dan taklimnya bukan hanya santri atau siswa, tapi juga orang tua santri jika ada yang datang. Dan Al-Islah dibangun atas usulan anggota taklim, dan Al-Islah itu dibangun ketika sedang ada taklim. Kemudian ada orang yang mengusulkan, bagaimana kalau kita bangun sekolah? Lalu kemudian direkturnya pun membangun sekolah itu. Dan Al-Islah juga baru saja mengeluarkan alumni pada tahun 2024. Mengeluarkan alumni SD. Dan tingkatan sekolah Al-Islah dimulai dari SD, SMP, SMA, dan MA. Dan Al-Islah termasuk koordinator keagamaan. Dan untuk tahfiz Qur'annya, yang telah hafiz Qur'an itu sudah banyak. Metode Al-Islah, metode menghafalnya itu memiliki metode sendiri. Metodenya itu targetnya ditentukan sesuai dengan kemampuan menghafal santri. Dan target pelajar formal itu 1 pekan 1 halaman. Dan target per semester 1,5 juz dan 2,5 juz. Target 1 tahun itu kalau untuk anak pondok 20 juz. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada rihlah pondok pesantren Al-Islah. Selanjutnya rihlah di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Pendiri pondok Gombara adalah Kiai Haji Abdul Jabbar
Asyiri, dan Gombara didirikan pada tahun 1971. Dan mudir yang sekarang Dr. Haji Muhammad Syaiful Saleh. Dan Gombara ini dalam buku termasuk sekolah kader seperti muallimin dan muallimat. Dan di pesantren Gombara ini sangat bagus karena hampir di setiap kemah tahfiz selalu juara umum. Dan mungkin pesantren kita ini bisa meniru kegiatan-kegiatan yang ada di Gombara. Siapa tahu nanti juga bisa juara umum. Amin. Dan di Gombara ini dari penyambutan saat kami rihlah sangat bagus karena MC-nya sudah tidak membaca teks lagi karena teksnya itu sudah dihafal. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di rihlah pesantren Gombara. Selanjutnya Masjid 99 Kubah. Di masjid ini banyak sekali orang-orang yang melakukan ibadah, dan setiap Senin ba'da maghrib ada kajian tafsir, dan itu dilakukan setiap hari Senin sore. Dan di Masjid 99 Kubah ini sangat menarik karena suara azannya yang bagus dan imamnya yang menurut saya sangat bagus karena nadanya lembut. Dan di masjid ini juga kita bisa mengambil pelajaran karena di masjid ini memiliki 99 kubah seperti Asmaul Husna. Dan di Masjid 99 Kubah ini mungkin kita bisa dapat mengambil pelajaran itu dari jika kita mendengarkan tafsir-tafsir yang dilakukan di sana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam rihlah. Saya tutup, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.